Baik semuanya, mari kita mulai acara seminar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Masjid Syuhada, Bapak Insinyur Hari Sulistyo, SU PhD. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Masjid Syuhada. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Masjid Syuhada. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Masjid Syuhada. Dan yang saya hormati para wali murid Sekolah Yayasan Masjid Syuhada. Terima kasih Bapak Ibu semuanya karena sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti acara seminar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai seminar pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara seminar pada pagi hari ini melalui Zoom meeting di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam, mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, ayah bunda semuanya, sebelum kita mulai seminar pada pagi hari ini, perkenalkan dulu, saya Latifah Rahmawati Hidayat. Di sini saya sebagai asisten psikolog sekolah Yayasan Masjid Syuhada. Sekaligus di sini saya selaku pembawa acara pada seminar pagi hari ini. Baiklah, ayah bunda semuanya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebelum acara kita mulai. Baik, susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Masjid Syuhada. Yang keempat adalah acara inti, yaitu seminar dengan tema membudayakan curhat antar anak dan orang tua yang akan diisi oleh Ibu Megatala Harimukti, SPSI, MPSI, Psikolog. Yang kelima adalah tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Baiklah ayah bunda semuanya, mari kita mulai acara seminar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mas Yaki, apakah sudah siap? Boleh dimulai, Mas Yaki?
Bisa tak buat bikin onik miring? Sama nggak kak? Foto. Nah itu udah diklik semua. Baik, terima kasih Mas Jaki. Baik, terima kasih Ayah Bunda semuanya. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Saiful. Ustadz Saiful, apakah sudah siap? Ya, insyaallah sudah siap ya. Baik, Ustadz Saiful, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Derek lah,
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Saiful yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Demikian tadi ayah bunda pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan kita semua yang telah mendengarkannya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita ke acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Masjid Syuhada, yaitu Bapak Insinyur Hari Sulistyo, SU PhD. Pak Hari, apakah sudah siap? Siap. Baik, kepada Bapak Hari, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, laptop saya lupa saya cat dulu. Alhamdulillah bahwa pada pagi ini kita bisa bertemu, dari syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini bisa bertemu dalam rangka seminar tentang pendidikan anak di Masjid Syuhada yang pendampingan, dan kepada wali murid baru saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada Yayasan Masjid Syuhada di dalam mengembangkan pendidikannya putra-putri ibu semua. Nah, inti dari seminar ini adalah kelas penggerak, nanti Mbak Eka mungkin bisa menceritakan lebih detail, tapi intinya di sekolah Syuhada itu ada psikolog yang dipimpin oleh Mbak Eka ini, psikolog, adalah untuk menangani siswa-siswa. Jadi tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa komunikasi anak dengan
orang tua supaya dijamin, diusahakan ada, itu sebenarnya yang sangat bagus. Nah, kemudian psikolog itu nanti akan mendeteksi putra-putri Bapak Ibu kira-kira perlu ditangani seperti apa. Jadi karena selama ini bukan di tingkat Diswada, setelah diamati ada anak yang IQ-nya terlalu tinggi, maksudnya tinggi sekali, jadi ada yang rendah, dan mudah-mudahan orang tua bisa sadar. Jadi kita semua ingin bahwa anak didik kita, putra-putri Bapak Ibu, itu berhasil dengan baik dan sukses. Nah, tapi harus disadari bahwa kemampuan masing-masing anak akan berbeda. Oleh karena itu, psikolog ini akan berusaha menangani ini masing-masing anak, tetapi bantuan partisipasi dari orang tua sangat diharapkan. Jadi ibaratnya semua orang tua tidak ada yang tidak ingin putra-putrinya tidak sukses. Tapi harus disadari bahwa kemampuan masing-masing anak adalah berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita adakan ini supaya ada sosialisasi. Jadi peran orang tua itu bukan hanya sekedarnya, tapi kami menuntut untuk lebih aktif. Nah, kemudian saya sampaikan juga, meskipun pada waktu sambutan di selamat datang di masing-masing unit, baik TK maupun SD, kemudian SMP saya tidak bisa hadir karena barengan dengan acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi nanti dari IASMA, dari bidang pendidikan, melalui kepala sekolah akan mengedarkan namanya forum UBU, umpan balik online. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan di situ melalui Google Form, ya, itu hal-hal yang baik, yang positif maupun yang negatif. Jadi misalnya mendapatkan perlakuan yang kurang baik, putra-putrinya bisa masukkan di situ dan rahasia bisa dijamin. Jadi rahasia dijamin, dan ini bagi kami adalah masukan supaya tim pendidik dari baik guru, karyawan maupun psikolog itu bekerja secara maksimal dan tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menjumpai seorang guru yang kurang nyaman buat Bapak Ibu, isi saja di UBU, nanti gurunya siapa, namanya siapa, bla 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 bla, nanti akan akan kita evaluasi, lalu nanti akan masuk ke dalam insentif berbasis kinerja. Jadi kita akan memberikan insentif kalau guru semua dapat, cuma insentifnya itu tergantung dari kinerjanya. Jadi kalau yang bagus ya dapat bagus, kalau yang kurang ya dapat lebih sedikit gitu. Tapi semua dapat. Tapi bukan itu yang saya maksud, tapi yang kami maksud adalah masukan dari Bapak Ibu itu sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di mahasiswa. Jadi kita memang, Mbak Eka itu sudah 5 tahun lebih mungkin ya di Suwada, sudah menemukan beberapa masalah, dan itu ya dari kelas penggerak itu akan muncul, nanti akan ketahuan di kelas penggerak itu seperti apa. Dan kebetulan juga tahun ini sekarang TK dan SMP sudah masuk sebagai sekolah penggerak, bukan kelas penggerak loh, sekolah penggerak. Dan sedangkan kalau SD ini dalam proses bidding, ya mudah-mudahan nanti bisa berhasil SD ya, jadi semuanya sekolah penggerak dan ada pencirian di dalam sekolah penggerak itu. Dan kami dari yayasan sudah menyiapkan tentang kesuhadaan, kurikulum kesuhadaan yang isinya antara lain tentang pemahaman sikap toleransi berbasis pada budaya dan juga pada akidah ya. Jadi kita tidak lalu budaya itu lalu yang klinik-klinik, tidak, tapi kita tetap berpegang pada akidah Islam bahwa tidak boleh, tidak akan kita lakukan. Tapi maksud saya toleransi itu adalah mahasiswa sedini mungkin sudah diperkenalkan dengan harus bisa menerima pendapat orang lain, harus bisa berbeda pendapat,
harus bisa mentoleransi pendapat orang lain. Jadi tidak harus semua harus manut dengan dirinya sendiri. Nah, itu memang akan kita mulai sedini mungkin supaya anak bisa menjadi lebih baik. Jadi, saya tidak bisa panjang lebar dan kebetulan ini juga Sabtu juga ada acara, jadi acaranya padat, ada upacara apa, jadi saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Dan saya kira yang sekali lagi partisipasi dari wali murid sangat kami harapkan, baik melalui ibu maupun tadi disampaikan untuk komunikasi, ditanya putra putrinya gimana tadi sekolahnya, lalu secara tidak langsung Bapak Ibu akan bisa menerima info ya, info seperti apa lah itu bisa dimasukkan ke UBU. Dan nanti kami sangat senang, dan nama Bapak Ibu wali murid dijamin kerahasiaannya. Jadi tidak akan mungkin orang akan tahu. Saya saja tidak tahu. Jadi itu yang mengolah adalah konsultan psikolog, dan itu Mbak Eka juga tidak tahu. Jadi konsultan psikolognya dari Fakultas Psikologi UGM, mungkin ada yang tahu, Dr. Nur Rohmani ya. Jadi dia sebagai konsultan kami nanti akan memberikan masukan lah sebaiknya diapakan. Jadi saya kira cukup sekian, dan sekali lagi masukan dan peran serta wali murid terhadap siswa didik itu putra putri Bapak Ibu sangat-sangat diharapkan, dan tidak mungkin akan sukses kalau orang tua tidak punya peran sama sekali. Yo, saya tahu bahwa Bapak Ibu sibuk semua. Jadi saya juga sibuk, tapi kan kita harus demi masa depan kita, sibuknya seperti apa kan sebenarnya untuk masa depan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu meskipun sibuknya seperti apa, luangkan waktu beberapa saat yang memang itu khusus untuk putra putri Bapak Ibu. Jadi begitu nggih. Jadi matur nuwun dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi tapi insya Allah tujuan saya adalah bagus demi kemajuan putra putri Bapak Ibu semua. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya nanti pamit sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Baiklah, kita langsung saja ke acara yang keempat, yaitu acara inti. Oh baik, mohon maaf ayah bunda semuanya, tadi Pak Heri sudah menyebutkan tentang UBO. Bagi ayah bunda yang menginginkan untuk mengisi UBO, nanti link akan admin share di kolom chat pada Zoom pagi hari ini ya ayah bunda. Terima kasih. Baiklah, kita langsung ke acara inti, yaitu seminar dengan judul Membudayakan Perilaku Curhat Antara Anak dan Orang Tua. Baik, sebelum saya berikan ke pemateri, saya akan dibantu oleh moderator pada pagi hari ini, yaitu psikolog kita, Mbak Eka. Apa Mbak Eka sudah siap? Oke, siap. Terima kasih, Tim. Baik, waktu dan tempat saya berikan ke Mbak Eka, dan nanti langsung ke pemateri, yaitu Ibu Megatala Harimukti, SPSI, MPSI Psikolog. Baik Mbak Eka, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pak Hari, Bapak Ibu Kepala Sekolah semua. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan partisipasinya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, bagi wali murid baru, orang tua murid baru, perkenalkan saya Eka, saya berkantor di Masjid Syuhada. Kalau Bapak Ibu mencari saya nanti tinggal lihat kantor yang namanya Syuhada Center, persis di depan masjid atau di depan pintu Gapura SD itu ya. Nah, kantor saya masuk ke situ, di Rumah Belanda, nanti tinggal masuk aja ke belakang, terus ada saya di situ. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya menjadi moderator, ini dari teman lama ya, semoga nanti ilmunya bisa kita manfaatkan bersama-sama. Nanti apabila Bapak Ibu ingin konsultasi atau ingin tanya jawab, setelah sesi bisa langsung hidupkan on mikrofon atau melalui kolom chat juga tidak apa-apa. Nah, baik, saya akan bacakan dulu terkait CV dari pemateri kita pada kesempatan kali ini. Ya, yang bersangkutan bernama Kakak Megatala Harimurti. Nah, ini memang MPSI Psikolog.
Kebetulan yang bersangkutan adalah psikolog klinis dewasa, menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro ya di Semarang di Undip. Kemudian melanjutkan profesi psikologinya di Universitas Indonesia di UI. Nah, kemudian pada saat ini yang bersangkutan ini sedang aktif di Milfik Dokter Indonesia, kemudian sebagai psikolog asosiat juga di Depa Psikologi ya. Lalu sebagai asosiat juga nih atau bukan di Klinik Mutiara Edu Sensori Bintaro. Kemudian juga rutin menjadi pembicara di Radio Fit Semarang. Tergabung juga di Halodoc, kemudian juga sebagai asosiat di School of Parenting dan yang terakhir di Kalem, KALM ya. Nah, yang bersangkutan ini sudah berkeluarga, memiliki seorang putra yang sangat lucu dan menggemaskan sekali. Nah, semoga sharingnya nanti bisa menambah semangat kita untuk meningkatkan bagaimana cara berkomunikasi, curhat yang baik dengan anak atau supaya anak bisa lebih terbuka nih sama orang tua. Baik, tema kita pada hari ini membudayakan perilaku curhat antara anak dan orang tua. Kakak Tala, apakah sudah siap? Insya Allah siap, Kak Eka. Oke. Baik, terima kasih banyak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ayah bunda semuanya. Sebelumnya terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk mengisi webinar di Yayasan Masjid Syuhada pada pagi hari ini gitu ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu, tadi ada Bapak Insinyur Haris Sulistyo SU PhD selaku Ketua Yayasan Bidang Pendidikan, kemudian selamat pagi juga untuk Ibu Kepala Sekolah SMP, kemudian Bapak Kepala Sekolah SD, dan Ibu Kepala Sekolah KB dan TK Masjid Syuhada gitu. Nah, benar sekali saya ini sama Kak Eka teman lama ya. Jadi mungkin kita udah lebih dari 10 tahun ya Kak ya kenal gitu ya dari sejak Kak Eka masih di Solo, saya di Semarang gitu. Kita sudah berteman gitu ya. Jadi karena itu mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa sharing, jadi konsepnya santai aja sih sebenarnya ya, lebih banyak sharing atau mungkin saya yang lebih banyak belajar dari Bunda di sini juga bisa kan gitu, karena anak saya kebetulan lebih kecil dari anak bunda-bunda semua di sini. Ini mudah-mudahan sih saya berharap ada ayahnya juga ya, jadi bukan hanya bunda tapi ada ayah yang ikut mendengarkan gitu ya Kak Eka ya. Betul. Oke, baik, ini kita langsung mau mulai aja. Ya, silakan. Oke, kita mulai aja. Minta tolong dibantu dari materi admin ya. untuk materinya. Jadi bunda-bunda nanti kalau ada pertanyaan boleh ditampung dulu kali ya Kak Eka ya. Atau kalau mau sharing boleh gitu ya. Oke, hari ini materinya materinya sebetulnya aplikatif banget, praktikal banget karena ini tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak kita gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang tua memulai komunikasi dengan anak, bahkan anak yang usianya mungkin masih balita. Karena ini kan ada orang tua dari siswa KB juga ya gitu. Kalau KB ini seumuran anak saya nih gitu. Jadi dari siswa KB, TK, SMP, SD, SMP, mudah-mudahan materinya komprehensif, bisa diterapkan di keluarga masing-masing. Harapannya seperti itu. Baik, boleh dilanjutkan lagi. Jadi judulnya pentingnya kebiasaan curhat antara anak dengan orang tua. Nah, sebelumnya mungkin boleh di slide berikutnya, dan saya ada pertanyaan dulu sih ya. Buat ayah bunda, boleh dijawab di kolom chat. Saya mau tahu, sejauh ini bagaimana kebiasaan komunikasi yang sudah terbangun di dalam rumah? Antara bunda, antara ayah dengan anak-anak. Saya mau tahu dong, gampang nggak nih anak untuk cerita? Gampang nggak bunda untuk cerita? Mungkin ada yang mau sharing dulu di kolom chat, biar saya tahu nih kondisinya gimana gitu. Ada yang mau sharing? Kalau belum, nanti kita lihat lagi. Belum ada sepertinya. Kak Eka, tapi suara saya jelas kan ya? Ya, jelas. Oke, baik. Mudah-mudahan walaupun nggak ada yang sharing, tapi masih menyimak ya. Oke, boleh dilanjutkan slide-nya. Dibantu.
Oh nih ada yang jawab, alhamdulillah. Biasanya pulang sekolah, pas di mobil perjalanan pulang, anak-anak saya akan cerita hal-hal di sekolah. Nah, ini bagus banget nih Bunda Alicia. Jadi anak-anaknya terbiasa cerita gitu ya di perjalanan di dalam mobil apa saja yang mungkin dilakukan di sekolah gitu ya. Ada lagi nggak yang lain? Saya pengen tahu dulu nih, ini alhamdulillah dari awal setelah nikah udah komit, apapun yang terbuka ya. Jadi ngobrol dengan anak juga enak, apalagi mau berangkat dan pulang kerja ya, berangkat pulang sekolah, sorry. Oke. Dan mau tidur juga terbiasa untuk cerita. Kemudian saya Bunda Caca, anaknya usia 6 tahun. Saat ini anak senang menceritakan hal-hal berkaitan dengan kesehariannya di sekolah dan teman-teman baru yang ditemui di tempat baru. Alhamdulillah. Ada juga Bunda Rita, anaknya 6 tahun, cowok udah mulai susah curhat. Kadang-kadang harus dikulik dulu, kadang-kadang curhatnya nggak sengaja. Oke, nanti tipsnya ya. Gitu. Terus ada lagi dari Bunda Ana, cerita lebih intens, biasanya pas saat mau tidur. Alhamdulillah walaupun anak cowok pasti selalu cerita, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Bunda ya sudah mau sharing. Ada lagi? Oke. Ada lagi dari Bunda Eni, alhamdulillah kami selalu menyediakan waktu curhat dalam 1 minggu untuk anak-anak mengungkapkan keinginannya dan kami saling memberi support. Nah, ini bagus banget ya dalam keluarga ada kebiasaan seperti ini. Baik, kita lanjut ke materi. Oke, ada lagi nih Bunda yang menjawab sih ya. Dari kecil dibiasakan cerita apapun, tidak harus dari anak, tapi dari saya juga mulai duluan cerita. Oke, itu yang sangat baik sekali. Oke, jadi hari ini tuh kita mau diskusi apa aja sih gitu. Yang pertama sebetulnya karena ini ada Bunda dan Ayah orang tua murid dari KB sampai SMP gitu ya, yang jelas usianya saja beda, sudah pasti perilakunya anak sudah berbeda, kebiasaan sudah berbeda. Jadi kita perlu belajar untuk mengenal tahap perkembangan anak gitu. Kemudian belajar memahami juga karakteristik anak gitu. Kemudian, nah apa sih hubungannya antara otak kanan dengan otak kiri dalam komunikasi gitu ya. Terus bagaimana cara berkomunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Dan bagaimana sih kita menjadi orang tua yang senang mendengarkan cerita anak, menjadi pendengar yang baik bagi anak di setiap tahap perkembangannya, gitu. Oke, boleh di slide berikutnya lagi. Nah, kita mulai dari ini dulu ya, ini agak teoritis, tapi kita perlu tahu ya, hanya sekedar tahu aja nggak apa-apa. Jadi individu itu tumbuh kan sejak dalam masa kandungan ya, kita sudah mulai mendidik anak, kemudian sampai anak lahir gitu ya, dan itu ada tahap-tahap perkembangannya yang sekarang akan kita bahas. Sedikit aja, itu tentang tahap perkembangan psikososial individu. Kenapa itu menjadi penting? Karena anak kita kan nggak hanya besar di dalam rumah ya, pada akhirnya anak akan bertemu dengan lingkungan, akan sekolah gitu ya. Dan setiap tahapan usia perkembangan itu memiliki tugas perkembangan psikologis yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Karena dari tugas-tugas itu yang akhirnya membentuk karakteristik seorang individu di masa mendatang, di masa depannya, di saat dewasa. Gitu. Nah, ini penting banget untuk kita tahu ya. Terus yang penting ini kalau kita mau lihat kalau yang berkaitan dengan orang tua di sini kan berarti ada di rentang usia 3 tahun sampai ini ya yang usia belasan ya remaja ya SMP gitu ya. Nah, kita mau lihat dari setiap tahapan itu ini pasti ada yang namanya konfliknya ya, psikososial krisisnya gitu ya. Jadi apa saja yang harus dipenuhi, apa saja yang dialami oleh anak. Kita lihat dari usia yang 3 sampai 5 tahun dulu karena KB itu masuk di usia itu ya, KBTK gitu ya. Ini ada konfliknya itu inisiatif versus guilty. Jadi keinginan dia untuk dia mulai punya ide untuk mulai merasa apa namanya mandiri gitu ya dari usia 3 tahun kan mulai punya otonomi. Tapi satu sisi dia masih punya rasa apa namanya kayak bersalah kalau nggak bisa melakukan kayak gitu-gitu ya. Tapi tujuannya sebenarnya untuk memiliki tujuan yang baik gitu ya untuk memenuhi kompetensi di tingkat
usia setelahnya gitu. Karena kalau di situ nggak terpenuhi, nantinya di usia 5-13 tahun, berarti usia SD gitu ya, anak kemungkinan bisa tumbuh menjadi anak yang inferior begitu. Jadi anak yang bahasa sederhananya tuh apa namanya, lebih malu, lebih diam gitu ya, lebih menarik diri seperti itu. Kemudian nanti di usia remajanya dia akan mulai lagi tuh kebingungan tentang identitasnya gitu ya. Kebingungan identitas di sini adalah makanya gini, kalau sekarang sering sering dengar misalnya anak saya udah ABG gitu ya, biasa SMP. Mulai susah buat cerita sama orang tua gitu ya, mulai susah untuk dikulik gitu ya tentang pribadinya, mungkin dia lagi suka-sukaan sama lawan jenis karena memang sudah usianya gitu ya. Nah, mmm, ketika kita hubungannya tidak dekat dengan anak, nanti anak akan lari ke teman biasanya gitu, akan lari ke orang luar di luar orang tuanya gitu. Hal ini menjadi lumrah ketika dari kecilnya gitu ya, dari masa bayinya pun kita memang tidak menumbuhkan rasa aman di dalam keluarga untuk berkomunikasi. Sampai di situ dulu batas apa namanya, batas highlight usianya, karena semakin ke bawah memang kalau itu sudah terbentuk dengan baik, nantinya anak akan punya hubungan yang sangat baik dengan pasangannya, dengan keluarga, seperti itu. Dan semuanya itu saling berkaitan sejak anak masa bayi gitu ya. Jadi rasa rasa percaya anak ke orang tua, ke keluarga, ke lingkungan, ke sekitarnya itu mulai terbentuk sejak bayi. Maka kita perlu menumbuhkan yang namanya security gitu ya, rasa aman bagi anak seperti itu. Nah, secara teorinya seperti ini ya, gitu. Jadi, ini sebagai pengetahuan aja, tapi yang pasti kita perlu untuk selalu hadir di setiap tahap perkembangan. Misalnya nih, mungkin sekarang buat Bunda yang anaknya masih KB sama TK, kita mungkin lebih banyak observasi ya, gitu. Karena anak juga sebetulnya secara komunikasi belum sesempurna ketika nantinya dia SD, gitu ya, lebih kompleks lagi kemudian SMP, gitu. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih, setiap individu itu kan unik ya. Ada istilahnya kalau di psikologi itu individual differences. Jadi bahkan anak kembar pun gitu ya, kembar identik sekalipun itu biasanya punya karakter yang berbeda. Mungkin secara fisik mirip banget gitu, tapi secara karakteristik sifat dan sebagainya bisa jadi sangat berbeda. Gitu. Apa yang mempengaruhi gitu ya? Macam-macam, bisa dari tadi tahapan usia perkembangan, kemudian pengalaman hidup, pendidikan atau pengetahuannya, kemudian sifat bawaannya ya, gitu ya, sifat dasar bawaan, di mana di situ ada emosinya, ada bagaimana temperamennya, gitu ya, kemudian kebutuhan-kebutuhan dalam diri, kebutuhan ini bukan hanya sekedar kebutuhan fisik ya, bukan kebutuhan fisik, bukan kebutuhan biologis, tapi kebutuhan psikologis, bagaimana seseorang apa namanya, kebutuhan rasa aman yang terpenuhi, kebutuhan rasa cintanya terpenuhi gitu ya, kebutuhan rasa diperhatikan dan diterimanya dipenuhi begitu. Dan yang mempengaruhi lainnya itu pola asuh gitu. Pola asuh di dalam keluarga itu menjadi sangat penting sekali gitu ya. Karena pola asuh itu kan bentukan ya, bentukan pembiasaan yang dilakukan dari orang tua ke anak. Bisa jadi dari orang tuanya orang tua ke anak, itu juga bisa gitu. Makanya pola asuh di sini juga sangat menentukan bagaimana karakteristik anak terbentuk dan bagaimana pola komunikasi dan interaksi antar anak dengan orang tua gitu. Nah, mungkin menyinggung sedikit ya kalau pola asuh mungkin ada yang udah tahu gitu, ada tipikal orang tua yang apa otoriter, jadi lebih banyak mengatur, dominan, ada juga yang demokratis gitu ya, jadi memberikan pilihan, bisa diajak untuk diskusi, ada juga yang permisif, submisif, jadi mengikuti terus maunya anak, memanjakan, dan lain sebagainya. Dari semua pola asuh itu, tentu saja akan selalu ada konsekuensinya. Itu yang harus dipegang ya, gitu. Oke, slide berikutnya lagi. Nanti kalau kecepatan mungkin boleh di chat ya, kecepatan nih Kak, gitu, nanti biar saya pelanin lagi gitu ya. Jadi ada quotes tentang parent-child communication itu, jadi sebenarnya komunikasi antara anak dengan orang tua itu memang sangat vital sifatnya gitu ya. Karena dengan komunikasi yang baik, memang akan terbentuk relasi yang baik. Jadi ini berlaku bukan hanya
antara kita dengan pasangan ya, dengan ayahnya gitu ya, dengan bundanya, tapi dengan anak juga begitu. Jadi healthy communication itu pasti akan memunculkan healthy relationship gitu. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, ini ya ada kaitannya nih. Kenapa kita belajar sedikit aja tentang otak, menyinggung dikit aja gitu ya. Jadi dalam saya nggak akan detail gitu ya, karena bagian otak banyak banget, ada lobus frontal, prefrontal gitu ya, korteks segala macam. Tapi yang akan kita secara garis besar, otak manusia itu ada bagian kanan dan kiri. Dan itu punya fungsi yang berbeda jelas. Otak kiri sifatnya lebih logis, linguistik, literal. Nah, kalau di dunia pendidikan saintis gitu ya, otak kiri ini yang sangat berperan. Sementara otak kanan ini sifatnya lebih emosional, kemudian nonverbal, melibatkan pengalaman dan bersifat autobiografi. Artinya otak kanan itu yang berperan dalam proses setiap interaksi antara kita dengan anak, interaksi dan komunikasi seperti itu lebih banyak dikendalikan oleh otak kanan gitu ya. Jadi mereka saling berpengaruh, dan idealnya ketika kita komunikasi kita melibatkan keduanya. Jadi tidak selalu logis. Bayangin kalau selalu logis biasanya orang akan sulit untuk menerima masukan gitu kan ya. Kalau dia terlalu emosional gitu ya, terlalu otak kanan, dia juga akan susah, sedikit-sedikit sensitif, sedikit-sedikit ngambek gitu kan. Jadi idealnya itu kita menggunakan kedua belahan otak kita gitu ya untuk berkomunikasi. Nah, yang perlu di-highlight adalah anak-anak usia dini gitu ya, usia yang masih di bawah 5 tahun, khususnya 3 tahun apalagi ya, itu mereka tuh belum mampu menguasai kemampuan menggunakan logikanya dengan baik gitu. Jadi dia belum begitu penuh gitu ya dalam mengekspresikan perasaannya juga gitu. Jadi makanya anak 3 tahun itu kan sering dibilang teenager ya. Jadi kayak ABG juga, kelakuannya masih labil gitu ya. Tapi sebetulnya itu karena dia masih bingung gitu menggunakan mengelola emosinya bagaimana. Jadi masih lebih banyak dipengaruhi si otak kanannya gitu ya. Dan penting untuk memahami terlebih dahulu kondisi anak kita sebelum mulai percakapan dengan mereka. Misalnya gini, misalnya nih anak kita usia 6 tahun gitu ya. Terus dia tuh mau cerita, ketika dia mau cerita, usahakan kita tahu dulu kondisi dia gitu. Jadi misalnya dia rewel atau dia menangis gitu, kenapa? Setelah itu baru kita tanya ada apa gitu, dan kita dengarkan dulu, tidak buru-buru menginterupsi dengan logika kita sebagai orang dewasa. Nah gitu. Contoh sederhananya seperti itu dalam penerapan otak kanan dan kiri dalam berkomunikasi gitu. Baik, boleh dibantu slide berikutnya lagi. Nah, jadi mengapa sih kita harus jadi teman curhat untuk anak gitu? Jadi dari tadi kita belajar karakteristik individu gitu ya, kemudian bagaimana otak juga bekerja dalam komunikasi gitu ya. Menjadi penting kita menjadi teman curhat buat anak karena itu akan memperkuat bonding. Bonding itu apa? Attachment, kelekatan gitu ya, kedekatan secara emosional bukan hanya secara fisik. Karena ketika kita lekat dengan anak secara emosional, hubungan menjadi hangat gitu ya, terjalin keterbukaan, kemudian anak juga lebih kooperatif karena bisa diajak ngomong gitu kan. Kemudian anak akan merasa lebih percaya diri, merasa dirinya lebih berharga karena didengar gitu ya, karena diterima gitu ya. Yang paling penting itu kan anak merasa diterima dan dihargai oleh orang tuanya gitu kan. Kemudian lebih solutif, artinya apa? Ketika ada masalah, kita bisa discuss, kita bisa ngobrol sama anak. Jadi nggak buru-buru untuk judgement, melabeli kalau anak perilakunya salah, gitu-gitu ya. Kemudian jelas mengembangkan keterampilan sosial, gitu ya. Jadi kalau dari dalam rumah gitu ya komunikasinya sudah hangat, terbuka dan baik, maka interaksi anak di luar rumah dengan orang lain itu juga biasanya akan menjadi baik gitu, karena dia selalu merasa aman dalam berinteraksi dengan siapapun gitu. Kemudian anak akan menjadi kreatif, memiliki banyak opini, ide-ide, kemudian berani mengambil
keputusan gitu ya, membuat keputusan, berani memilih, berani beropini, berani bernegosiasi, seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah menghindari perilaku menyimpang pada anak. Ngeri banget kan ya, Bunda, sekarang tuh banyak banget kasus anak SD sudah melakukan perilaku penyimpangan seksual gitu kan. Kemudian ABG remaja mulai seks bebas, penggunaan obat-obatan. Kemudian biasanya dimulainya dari merokok gitu ya, kemudian mencoba obat-obatan lain gitu ya. Ini dan akhirnya memunculkan perilaku antisosial lainnya. Jadi kalau mungkin di luaran orang taunya perilaku antisosial itu tuh kayak menghindar, tapi sebetulnya perilaku antisosial itu adalah perilaku yang melanggar norma. Nah, ketika tidak ada komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua sejak anak kecil, biasanya anak kan juga akan diem aja nih, gitu ya. Tahu-tahu ada perilaku-perilaku yang dia menerabas aturan, dia menerabas hukum, nauzubillah min zalik gitu kan ya. Jadi dampak terburuknya itu seperti itu ketika nanti anak masuk remaja, dan sebetulnya itu mulai terlihat dan mulai bisa kita ketahui sejak masa kanak-kanak. Karena kan ada yang namanya temperamen anak juga, ada yang namanya emosi, kemudian perilaku anak gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahamin. Makanya betapa pentingnya cerita dari hal penting sampai tidak penting gitu ya antara orang tua dengan anak. Boleh dibantu slide berikutnya lagi? Nah, karena ternyata ya dengan menumbuhkan kebiasaan curhat, kebiasaan cerita antara anak dengan orang tua itu membantu anak untuk memiliki citra diri yang positif. Jadi dia bisa memandang dirinya lebih positif gitu, looking glass self-nya lebih baik. Karena kan ketika kita melihat diri kita ya, jangankan anak deh, kita sendiri ya. Misalnya kita sebagai orang dewasa, kita melihat diri kita itu kan bukan hanya sekedar saya namanya Tala, enggak. Tapi kita juga melihat bagaimana orang lain memandang kita, bagaimana orang lain menilai kita gitu ya, bagaimana perasaan kita juga terhadap penilaian orang gitu. Nah, ketika anak punya citra diri yang positif, semua ini akan dia lihat lebih positif gitu. Pada akhirnya dia akan tumbuh dengan sangat positif di dalam segala aspek perkembangannya, seperti itu. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena kan saya lebih banyak pegang kasus dewasa ya, karena psikolog dewasa. Biasanya ketika orang dewasa bermasalah, kita akan merunut bagaimana masa remajanya, masa anak-anaknya. Nah, itu biasanya sangat tergali, sangat terlihat, oh ada yang miss saat dia anak-anak, saat dia remaja. Nah, kita kan nggak mau ya anak kita mengalami hal seperti itu. Maka perlu banget untuk kita juga membantu anak membangun citra diri yang positif agar mereka punya harga diri, rasa percaya diri, dan penilaian terhadap dirinya yang lebih positif. Gitu, supaya juga nggak gampang dirundung ya, dibully gitu ya. Jadi berani untuk punya mekanisme bertahan ketika ada orang lain yang mungkin mau melukai mereka. Gitu. Boleh dibantu slide berikutnya lagi? Nah, ini ada quotes yang bagus dari seorang psikolog di Amerika tapi ya. Jadi orang tua yang baik itu adalah orang tua yang meluangkan waktu untuk secara aktif mendengarkan anak-anak mereka. Mendengarkan ya, bukan mendengar gitu ya. Jadi penting untuk kita sebagai orang tua benar-benar hadir secara sepenuhnya, memberikan telinga kita untuk mendengarkan semua ucapan anak kita, si kecil ya. Alasannya ternyata aktif mendengarkan si kecil itu punya berbagai manfaat positif bagi si anak. Manfaatnya apa? Tadi sudah kita jabarkan gitu ya. Oke, boleh dibantu slide berikutnya lagi. Nah, sekarang kita masuk langsung tips praktikal aja ya gitu. Jadi bagaimana tips untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antara anak dengan orang tua? Yang pertama, meskipun kita punya anak 3 gitu ya, itu pasti punya cara komunikasi yang berbeda-beda. Apalagi sekarang di era digital, di pandemi, sekolah aja online gitu ya, itu biasanya ada pergeseran cara komunikasi juga. Jadi kita harus paham bagaimana cara berkomunikasi dengan masing-masing anak gitu. Mungkin ada anak yang dia nyaman-nyaman aja ketika diajak ngomong langsung, tapi ada anak yang harus tenang dulu baru bisa diajak ngobrol, atau ada anak yang harus sambil pergi dulu gitu ya, dia happy baru bisa diajak ngobrol. Ada yang senangnya lebih ngobrol lewat WhatsApp.
lewat chatting, ada yang bisa diajak diskusi, ada juga yang lewat surat loh. Gitu. Saya nggak tahu di sini ada yang ngalamin atau enggak, tapi ada yang lewat tulisan gitu. Terus hindari cara-cara yang sifatnya menggurui. Jadi kadang-kadang gini, sebagai orang tua kadang saya juga gitu kadang suka kelepasan apa namanya? Karena merasa punya pengalaman lebih dulu, kita menggurui ya tanda kutip anak. Padahal kita perlu tahu rentang usia anak. Kalau anak remaja misalnya selalu diguruin, yang ada gimana kabur dia. Nggak mau mendengarkan biasanya karena kan sudah mulai punya pemikiran sendiri ya, beda dengan anak-anak. Jadi kita harus tahu karakteristik anak-anak kita juga, temperamennya gimana, sifatnya gimana gitu ya, dan cara komunikasi yang tepat bagaimana. Kemudian tips berikutnya, mau mendengarkan anak dengan seksama, menjadi pendengar yang aktif bagi anak. Mendengar bukan mendengarkan. Mendengarkan belum tentu mendengar dengan baik gitu ya. Jadi mendengarkan dengan baik. Jadi kita sediakan hati kita, sediakan pikiran kita hadir penuh untuk mendengarkan cerita anak tanpa pegang gadget, tanpa ada kerjaan lain. Sesederhana, misal gini, anak TK itu kadang ceritanya kan masih keputus-putus ya, gitu ya. Jadi apapun yang disampaikan kita dengerin aja, gitu ya. Dia karena mereka juga lagi belajar menyambungkan logika-logika yang mereka miliki. Seperti itu, dan bisa juga dimulai dengan kita yang menyampaikan hal-hal atau cerita positif yang pernah kita alamin. Jadi anak itu sebenarnya senang loh dengerin bagaimana sih orang tuanya waktu kecil. Misalnya kalau anak saya ngeliatnya dari anak saya ya karena masih 3 tahun, kayak kalau dia jatuh dia suka nanya, "Mama dulu jatuh juga nggak?" Gitu. Jadi dia minta diceritakan. Jatuh itu kan memang sakit, jadi kita ceritain apa yang kita alamin gitu. Tapi tujuannya bukan untuk menakuti, tapi lebih ke memvalidasi juga apa yang dirasakan oleh anak gitu dengan tujuan yang positif gitu ya. Kemudian selalu berusaha meluangkan waktu untuk bercerita, untuk ngobrol gitu ya, untuk diskusi dengan anak setiap harinya. Jadi usahakan setiap hari, jangan hanya seminggu sekali misalnya ya. Oke, boleh dibantu slide berikutnya. Nah, ini tadi sempat disinggung kan, jadi mendengar belum tentu mendengarkan, tapi mendengarkan memang sudah pasti mendengar gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana caranya menjadi pendengar aktif bagi anak ya, active listener bagi anak. Yang pasti kita memberikan perhatian penuh tadi ya. Jadi kalau lagi ngobrol, nggak hanya dengan anak, tapi juga dengan pasangan, dengan orang lain, gadgetnya jangan dibuka-buka dulu gitu. Terus menunjukkan dengan respon positif. Jadi kita tunjukin antusias. Jadi kayak misal anak lagi cerita terus kita oh gitu. Jadi kita boleh menambahkan kata-kata yang memang itu menunjukkan kita interest dengan apa yang sedang diceritakan oleh anak gitu ya. Itu secara verbal. Secara non verbalnya kita bisa balikan badan kita menghadap dia gitu ya. Kita benar-benar tunjukkan ekspresi kalau senang kita senang, kita kaget ekspresi kaget gitu ya. Jadi usahakan untuk merespon dengan positif gitu. Kemudian menanggapi cerita anak dan memvalidasi serta memparafrase. Jadi kayak misalnya anak lagi cerita tadi habis jatuh gitu ya. Oh, adik sedih ya jatuh gitu ya. Sakit gitu. Jadi kita menanyakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan bahkan mengulang gitu. Oh jadi tadi tuh jatuh karena pakai sendal kebesaran ya, gitu. Terus jatuhnya sakit gitu, ada luka di sini. Nah seperti itu. Jadi kita memparafrase kembali apa yang diceritakan oleh anak, sesuaikan dengan usia anak ya, gitu. Kemudian hindari menilai buruk cerita anak, gitu. Jadi sebetulnya ketika anak sudah mulai bicara, dia pasti akan mulai untuk menceritakan apa yang dia rasakan, gitu. Usahakan untuk nggak buru-buru memberi interupsi, gitu ya, buru-buru menilai ceritanya nggak penting, gitu, atau misalnya cerita sambil kitanya gini, nah gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita nggak sadar gitu ya kalau kita melakukan itu ke anak, gitu, dan itu anak sudah mulai sangat bisa komunikatif itu bahkan sejak dia bayi gitu ya, dengan body language, dengan gestur tubuh gitu ya, kemudian meningkat 1 kata gitu ya, 2 kata sampai kalimat, sampai remaja mungkin mulai bisa terbuka hal-hal yang sifatnya pribadi gitu. Boleh dibantu slide berikutnya lagi? Nah,
Tapi ya yang perlu diingat adalah kita juga perlu belajar memilih kata atau diksi dalam berkomunikasi dengan anak. Jadi usahakan untuk tidak judgmental. Jadi gunakan kata-kata yang sifatnya objektif, nggak buru-buru menilai, kemudian tentatif dan fleksibel. Jadi ketika anak cerita, walaupun ceritanya itu sebenarnya kesalahan dia, usahakan untuk ya udah kita dengerin dulu. Iya, kita terima kesalahannya, kita terima perbedaan pendapat yang terjadi gitu ya. Terus jangan menggunakan kata-kata selalu dan tidak pernah. Kamu tuh nggak pernah dengerin mama. Kamu tuh selalu aja begini, diulang terus gitu ya. Jadi hindari kata-kata yang seperti itu. Kemudian berusaha untuk menemukan setiap sisi positif dari cerita anak. Meskipun yang diceritakan itu sebenarnya adalah perilaku negatif dari si anak itu sendiri. Gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini lebih ke quotes ya. Jadi meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak itu dapat meningkatkan hubungan secara keseluruhan gitu ya. Jadi kebiasaan komunikasi itu membuat mereka tumbuh menjadi positif karena memiliki kemampuan berkomunikasi yang mendukung dan menjadi dasar hubungan yang sehat di masa depan. Jadi kalau dari dalam rumah dia hangat, komunikasinya baik, nantinya ketika anak tumbuh dewasa pun dia punya pasangan, punya keluarga, biasanya dia akan mengulangi hal yang sama gitu. Tapi lihat juga bagaimana karakteristik pasangannya ya. Ini pasti juga antara ayah bunda ada yang tipe komunikasi dan cara komunikasinya berbeda. Nanti kalau ada yang mau tanya atau diskusi boleh. Gitu. Oke, slide berikutnya. Ya, oke, sudah ini sumbernya dan udah Kak Eka untuk materinya sih itu aja. Lebih banyak diskusi aja kali ya kalau ada yang mau berbagi cerita ataupun bertanya boleh. Monggo Kak Eka. Oke, baik. Terima kasih Kak Tala. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya yang muncul. Cuman dari beberapa slide ya, tentu jadi kayak tadi nge-review kembali, nge-refresh kembali, oh iya ya, ternyata ada poin-poin yang lupa. Bahkan kadang memang betul itu Kak Tala, jadi permasalahan di sekolah terutama ya, entah di sekolah manapun ya, karena di Jogja pun aku sempat pegang beberapa sekolah untuk konsultasi juga. Ternyata memang permasalahan utama pada anak itu tadi, clue-nya keluar malah hampir di akhir kalau menurutku. Kadang orang tua nggak ngajarin gimana cara menerima masalah sama cara menerima kesalahan itu sendiri. Nah, jadi sampai kapanpun akhirnya si anak ini akan terus cari pembenaran. Nah, mungkin kira-kira gitu ya. Dan jadinya selalu dinilai salah ya, gitu. Kayak Nah, itu kamu tuh dia. selalu deh biasanya gitu. Akhirnya bikin anak semakin tanda kutip dablek ya gitu. Maksudnya semakin karena merasa nggak didengar, merasa nggak diterima, akhirnya udahlah sekalian deh gitu. Karena kan logik orang tua sama logik anak itu kan beda ya. Jangankan logik anak dengan logik orang tua, antara kita dengan pasangan itu aja pasti beda. Gitu yang mungkin usianya nggak terpaut jauh gitu, apalagi dengan anak gitu kan, yang secara pengalaman dan pengetahuannya mungkin lebih terbatas dari orang tuanya. Terbatas ya. Nah, ini aku coba nge-review ya dari kolom chat nih. Ini ada, nanti kalau ada yang terlewat boleh langsung di chat lagi ya Bunda. Nah, ini ada anak saya 6 tahun, cowok, udah mulai susah curhat. Kadang-kadang harus dikulik dulu, kadang curhatnya nggak sengaja. Mohon tipsnya. Ini tadi mungkin sama kayak yang Kak Tala cerita, ada momen-momen khusus nih kayaknya, butuh diangetin dulu ya. Butuh. Nah, gimana nih? Butuh. Jadi ini emang menarik ya, apalagi 6 tahun itu kan sebenarnya ya, 6 tahun cowok lagi kan. Dibilang anak-anak banget, ya dia udah anak-anak gitu ya. Tapi dibilang balita, dia baru keluar dari balita gitu kan. Iya, jadi transisi ya Kak ya. Transisi gitu ya. Jadi memang kondisinya apalagi cowok memang ini nggak ada teori sakleknya ya, cuman dari yang udah biasanya memang kalau klien dewasa itu kebanyakan perempuan yang pertama. Kenapa? Karena perempuan itu memang kita lebih gampang buat sharing apa yang kita rasakan. Tapi kalau laki-laki, apalagi cowok anak pertama, biasanya tuntutannya merasa jadi anak paling besar gitu, harus menanggung beban gitu. Bahkan itu secara nggak sadar muncul sejak dia anak-anak. Nah, kalau kondisinya seperti ini ya, ini saya nggak tahu nih anak keberapa, tapi yang pasti kalau 6 tahun mulai susah gitu,
diangetin dulu Bu, bener kata Kak. Jadi mungkin bisa diajak makan es krim dulu, dia sukanya apa gitu ya, dideketin dulu. Terus mungkin cara nanyanya mungkin beda sama anak perempuan gitu. Mungkin kalau anak perempuan kan kita bisa nih, kalau saya sama ponakan ya ngerasanya, kalau sama ponakan yang perempuan tuh bisa kayak ngomong face to face langsung gitu ya, dengan usia yang sama kayak anak saya. Tapi kalau ngomong sama anak saya apalagi ngajarin, itu kalau kayak begitu kabur anaknya. Jadi mungkin kita perlu belajar tahu juga anak kita itu selahnya di mana gitu. Jadi selah untuk ngobrolnya di mana. Kalau modelnya mungkin jadi gini, kadang itu kesannya anak nggak dengerin, tapi ternyata dia menangkap semuanya. Apalagi anak cowok tuh biasanya tuh gitu. Jadi kalau kita ngomong sekarang dia melenggang aja gitu. Tapi nanti kadang dia bisa mengulangi lagi apa yang diomongin gitu, dan sebenarnya dia tahu. Jadi mungkin untuk Ibu saya manggil apa ya, Bunda Sinantia gitu ya, mungkin bisa lebih digali lagi anak ini tipikal cara ngobrolnya tuh seperti apa. Mungkin nggak bisa dengan pertanyaan serius, tapi misalnya lagi main gitu ya, mulai diajak ngomong. Ada juga yang seperti itu. Ya, mungkin bahasa Jawanya diselimur gitu ya. Selimur ya. Oke, next Kak Tala, ini ada lagi nih. Maaf kalau anak saya setiap mau tidur pasti minta cerita waktu saya masih kecil. Nah, ini mungkin tadi sama ya pengalaman jatuh tadi. Tapi kalau gantian nih saya yang minta cerita apa yang terjadi, kok susah sekali. Nah, ini kenapa kira-kira? Ada tipsnya nggak? Nah, ini menarik nih, anaknya usia berapa dulu nih gitu. Ini dan kemungkinan kelas 3. Kelas 3 ya, kemungkinannya 3A ya. Ya. Jadi mesti tahu dulu usianya berapa dan bagaimana selama ini pola komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Jadi apakah hanya ibu yang banyak ngobrol, ataukah ibu dengan ayah gitu ya, atau salah satunya gitu. Jadi biasanya dan lagi gini, kalau dia minta ceritanya menjelang mau tidur, bisa jadi memang dia butuh pengantar gitu ya, karena biasa mungkin didongengin, diceritain, bisa jadi dia udah capek untuk menceritakan apa yang dirasakan pada hari itu, di malam hari gitu. Nah, mungkin kalau mau coba mengulik, coba di siang hari, lagi main kah atau lagi tadi ada tuh yang di perjalanan sambil ngobrol gitu ya. Mungkin dicari timing yang lagi aja Bunda gitu. Barangkali sebenarnya bukan yang nggak mau cerita, tapi mungkin dia masih bingung gimana cara menyampaikan, aku tuh sebenarnya hari ini seneng main sama temanku gitu. Tapi aku bingung gitu apa yang mau diceritain gitu. Paham nggak Bunda? Maksudnya kalau kita orang tua, kita sudah bisa menceritakan, iya Bunda tuh dulu sekolah berangkat pagi gitu ya, masih ngantuk udah harus sekolah gitu ya. Jalannya jauh banget. Jadi kalau orang tua itu kita kan udah lebih bisa ekspresif. Nah, kalau anak itu kan masih belajar untuk bisa ekspresif kayak kita gitu. Jadi nggak apa-apa, terus distimulasi aja untuk diajak ngobrol dan coba cari timing yang jangan hanya sebelum tidur misalnya gitu ya. Jadi coba di waktu lain atau di tempat lain gitu ya, barangkali anak mau cerita gitu. Ya, ada quality time berdua ya. Cuman ini sekedar sharing nih, Kak Tala, aku pernah dapat klien. Ternyata dia suka banget denger orang tuanya cerita tuh karena kangen. Biasanya kayak gitu. Jadi seharian kerja kan, ketemu cuma malam nih. Iya benar. Nah, ternyata pas aku tanya lagi, kenapa kok suka banget kalau denger ayah bunda cerita? Soalnya dedek kangen. Jadi yang dijawab cuma sesederhana itu. Iya, bisa jadi itu benar-benar kalau orang tuanya yang bekerja ya gitu ya. Kalau jadi dia pengen memang itu berarti anak sudah menuntut quality waktu time. Ya, betul, quality time. Gitu. Oke, next. Anak saya 4,5 tahun nih, cenderung cuek. Tapi kalau ada sesuatu yang mengulik penasaran, biasanya cerita pas mau tidur. Nah, jadi seperti pilotok gitu ya. Nah, ceritanya semua hal yang seru sekali. Cuman emang agak susah di siang hari. Nah, ini mungkin sama kayak tadi ya, perlu disiasatin ya. Iya, perlu disiasatin atau ya gitu. Coba dilihat lagi deh waktu anaknya kecil, menjelang tidur sering nggak dibacain cerita. Kalau memang sering ya bisa jadi itu sudah membentuk habit anak. Jadi sebelum tidur ya yang dia butuhkan adalah sharing gitu. Itu coba, maksudnya kalau diinget-inget kan kadang ada juga nih anak yang udah mau tidur masih upiak aja gitu kan, masih ngomongin ini ngomongin itu, masih keluar masuk kamar, bahkan di usia SD aja masih ada yang kayak gitu.
Bahkan kalau Mhm. saya ingat dulu kakak saya aja sampai SMP sampai SMA gitu ya masih modelnya kayak gitu. Itu kakak saya dulu. Jadi tiap tiap anak itu memang sangat unik. Bahkan dari anak-anak sampai masa remajanya bisa jadi ada habit yang masih terus sama gitu. Gitu sih Kak. Jadi tapi malah bagus Oke. kalau anak punya kebiasaan pillow talk ya, Ya, nah ini gitu. nih, ini unik nih, aku suka nih pertanyaannya nih. Mana tuh? Anak saya kalau sama mamanya lebih terbuka, tapi kenapa ya kalau sama papanya agak malu. Dan kalau nggak dirayu-rayu pasti nggak mau cerita. Jadi harus dirayu dulu nih biar mau cerita sama papanya. Nah ini semoga yang nonton papa-papa banyak nih Kak Sarah. Nah, mudah-mudahan Silakan ayah-ayahnya banyak yang tipsnya nih. nonton. Jadi gini, makanya tadi karakter ya laki-laki dan perempuan itu berbeda memang biasanya. Mungkin perlu dilihat gini juga nih, sehari-hari anak lebih banyak sama mama atau papa, gitu ya. Kemudian ini anaknya laki-laki atau perempuan, itu juga menentukan. Jadi kalau anak ini perempuan, dia lebih banyak sama mamanya, ya mungkin dia malu gitu sama papanya. Memang lebih malunya tuh lebih ke karena ya gimana dalam 24 jam ketemu papanya di malam hari, gitu kan. Jadi memang interaksinya lebih banyak sama mama gitu. Kemudian anak ini sudah mulai belum paham kayak bedanya laki-laki dan perempuan, benar-benar yang bedanya lawan jenis ya, bukan sekedar ini papaku, ini mamaku gitu. Kadang kalau anak sudah mulai di fase-fase begitu, dia juga mulai membatasi, bahkan dengan temennya juga ya, dengan temen yang laki-laki kan ada juga nih anak-anak yang kadang khas maunya anak perempuan maunya main sama perempuan aja gitu ya. Jadi perlu dilihat kayak gitu juga gitu ya. Terus kalau ditanya apa namanya, kenapa itu masih hal yang wajar-wajar aja gitu. Karena balik lagi seberapa sering interaksi itu mempengaruhi bagaimana cara komunikasi gitu. Jadi mungkin ini kalau ini papanya yang harus Memulai ya. memulai duluan Lebih deketin asertif anak, nih ya, lebih lebih asertif agresif dan dan asertif agresif, papanya ya. betul, jadi setiap Oke. waktu kalau perlu quality time, Kak. Kalau weekend gini nih, kalau saya sama suami juga bagi tugas kalau weekend gini biasanya, eee, anak jalan sama suami silahkan, gitu. Jadi itu untuk membentuk bonding mereka berdua juga, karena hari-hari kan papanya lebih banyak kerja. Nah, mungkin bisa diikutin cara-cara sederhana begitu ya, Bunda ya, gitu. Oke, ayo semangat papa-papa Heeh. kita. Makanya Lebih kalau di banyak webinar nafsu jangan lagi nih. jangan bundanya aja, papanya Iya, juga mantap. gitu. Oke Kak, Heeh. lanjut nih. Masih ada beberapa, masih kuat Mhm. ya? Nah, Oke masih. lah. Kalau anak laki-laki kan Mhm. berbeda ya, tidak semudah anak perempuan untuk memancing cerita. Nah, ini 11 tahun. Apa Mhm. usianya 11 tahun barangkali atau Iya, kayaknya oh usianya ya. 11 tahun deh. Oke, Oke, memancing cerita anak 11 tahun nih, cowok. apalagi 11 tahun ya, gitu ya. Itu mau masuk masa pubertas, Bunda, yang perlu diketahui ya, 11, 12. Betul. Sekarang gini, yang dikembalikan adalah ekspektasi Bunda, anaknya akan cerita apa. Nah, gitu. Jadi kadang kadang gini, kita ekspektasinya anak ini tuh udah kelas 6 SD, masa sih, nggak ada nih yang apa kek dia mau ceritain, gitu ya. Nah, itu kan kita punya ekspektasi, ekspektasi kita yang harus dikelola juga sih Bunda sebenarnya gitu ya. Jangan-jangan memang lagi nggak ada hal yang bagi si anak nih perlu banget untuk diceritakan gitu. Jangan-jangan memang baginya hari-harinya itu ya ya biasa aja gitu kan, ada ya anak-anak yang memang tipikalnya tuh lebih apa ya, lebih easy going gitu. Kalau kita ngomongin ini kan jadi ngomongin karakter dan temperamen anak ya gitu kan. Jadi ada anak yang slow to warm, ada yang easy going gitu ya. Mungkin dia memang anaknya yang lebih santai gitu ya, tapi, yang perlu dijadiin, red flag-nya adalah yang penting anak ini masih mau komunikasi, gitu sih yang harus di-highlight. Jadi selama anak itu masih, mau untuk berkomunikasi, terbuka terhadap beberapa hal nggak masalah. Nggak harus ada hal-hal yang memang, kok kayaknya dia nggak pernah cerita apa-apa gitu ya, barangkali emang nggak ada yang ingin dia ceritakan juga gitu. Jadi kitanya Ya, juga kelola ekspektasi. betul 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 betul. Maaf ya Kak Atau Eka, ada tadi iklan. juga menarik iya, Kibi ya. Heeh. Atau tadi juga ada yang menarik tuh, misalnya kayak yang tadi Kak Tala sempat bahas, kadang terlalu cepat menginterupsi atau terlalu cepat mengoreksi juga bisa menjadi penyebab ya, Ya, betul. anak-anak jadi kapok cerita istilahnya kayak Males gitu. jadinya kan gitu. Nanti Iya, kalau cerita, bundaku, "Ah, pasti begini jawabannya." Itu kalau di remaja itu udah biasa akan jadi begitu. Makanya kita bentuk sejak anak kecil gitu.
Betul, mantap. Nah, ini ada lagi nih Heeh. katanya. Assalamualaikum, saya mau bertanya tips karena saya Waalaikumsalam. jauh bekerja di Jakarta. Tips Oke. untuk lebih dekat dengan anak bagaimana ya? Karena kalau tidak diiming-imingi sesuatu, juga tidak mau video call. Nah, ini mungkin dari ayahnya. Oke, baik. Ini ya, apa namanya, jadi cukup kompleks karena harus Kompleks LDR, betul. karena LDR. Kebetulan saya dulu juga LDR dengan orang tua, sedikit banyak bisa memahami kondisinya ya, kalau zaman dulu malah nggak ada video call kan, kalau sekarang bisa. Nah, mungkin yang perlu dikoreksi adalah gini, dievaluasi ya, sorry bukan dikoreksi. Jadi kayak, iming-iming itu selalu ada nggak dalam setiap interaksi? Artinya gini, setiap mau video call memang selalu ada iming-iming, setiap mau ketemu emang selalu ada iming-iming atau bagaimana? Gitu. Karena kalau kita membiasakan video call itu menjadi kebutuhan dan anak kangen sama kita, rasanya kita nggak perlu lagi untuk, menjanjikan Ada sesuatu. reward ya. Heeh, nggak selalu hal itu ada reward gitu loh sebenarnya untuk anak. Jadi, sekali waktu, ya coba video call aja gitu, mulai untuk cerita deh. Gitu, atau sekali waktu anak yang diajak ke Jakarta, supaya anak tahu kondisi gini, eee, ayah ini bekerjanya kantornya di sini, ayah tinggal di sini, sehari-hari gini. Jadi, kalau anak sudah bisa dikasih pemahaman, ajari anak untuk paham kondisinya, gitu. Kan kita nggak tahu nih sebenarnya yang dirasakan anak apa, dari LDR sama orang tuanya. Maksudnya ini lebih sensitif lagi ya, gitu. Kita kan nggak tahu, anak ini jangan-jangan bukan nggak mau video call nih ya, gitu. Tapi mungkin dia takut sedih kalau video call, gitu ya. Jadi belum tentu anak ini sebenarnya tuh menunggu juga iming-iming, tapi dia merasa, "Aku maunya ayahku yang ada di sini." Jadi yang perlu diketahui adalah emosi anak tentang berjaraknya ini dengan orang tua, gitu. Itu sih Mhm. kayak yang lebih penting, karena untuk anak yang, apa namanya, nggak 24 jam dengan orang tua, secara emosi pasti ada yang dirasakan, cuman mungkin dia bingung karena selama ini mungkin nggak ada yang memvalidasi. Jadi Ya, oke. cuman taunya harus video call. Nah, anak kan mikir, "Video call buat apa?" Gitu kan, gitu. Padahal mungkin Mhm. jangan-jangan yang dia mau adalah, "Aku tuh maunya diantar kalau sekolah sama ayah." Loh, Ya, itu sederhana ya, tapi kan kalau kondisi jarak jauh jadi nggak sikonnya bisa. iya, betul. Jadi coba diajak diajak komunikasi, dikasih pemahaman bahwa, ayah itu kerja di sini seperti ini dan begini. Jadi supaya anak juga bisa lebih terbuka, akhirnya mau Iya. tahu gitu. Cuman sebenarnya kasus-kasus, yang serupa, ini Mhm, review dikit ya, Kak Tala, heeh heeh mungkin heeh. juga sekalian bisa Monggo, cari-cari. heeh. Kasus-kasus yang serupa tuh sekarang memang cukup banyak, karena Mhm, cukup banyak memang yang orang tuanya LDR mmm, ya, jadi di luar kota sama akhirnya ibunya yang ngurusin si anak. Nah iya, mungkin tadi bener tuh, karena ini perlu sensitivitas tinggi, mhm, nah mungkin ada perlu kerjasama sama ibunya di rumah keduanya, juga, betul. supaya lebih menyampaikan bahwa, oh ini tuh sebenarnya penting. Nah jadi Mhm, buat si ayah mungkin kalau aku ngerasa akhirnya kalau dia nggak kasih ada guilty feeling nih, rasa bersalah. iya, Ya, heeh, karena dia ngerasa nggak bisa full time sama anak, mhm. tapi di satu sisi, kok jatuhnya kayaknya agak salah ya, kalau apa-apa harus pakai iming-iming Iya, dulu. betul. Nah, mungkin coba nih, Bapak bisa komunikasinya mungkin agak diperbarui, di-refresh ya, atau mungkin Di-refresh. di-upgrade. Nah, jadi Heeh, supaya betul. anak-anak juga bisa lebih memahami dari dua sisi, begitu. Betul, karena memang pasti sebenarnya untuk pasangan LDR aja pasti udah sedih ya. Kalau Iya, kita nggak betul ada betul. concern tertentu, misalnya memang belum ada opsi lain untuk kerja satu kota misalnya, itu juga Iya, pasti udah berat banget sih, dan ini berat gitu. semua sebenarnya, baik di Heeh, anak, di istri, di iya ayah. Nah, berat jadi semua, makanya aduh bener-bener kayak Kak, karena cukup saya juga menyita ngalamin emosi ya, saya ngalamin begitu sama orang tua dulu sama ayah saya dan itu kerasa banget sih sampai sampai besar akhirnya baru kita sadar rasakan ya. pas udah Iya. besar, betul. Oke, next nih. Ini saya divorce, anak saya sering Mhm. menolak ketika membicarakan ayahnya. Posisi ayahnya sudah berkeluarga, saya masih sendiri. Ayahnya tinggal di Jakarta. Adakah masukan, Mbak? Oke, ini divorce-nya sudah berapa lama kalau boleh tahu? Maksudnya, dan apa namanya, oh ayahnya karena sudah berkeluarga ya. Ya, dan mungkin beda kota juga ini ya. Kalau ini Tapi kompleks banget ya Bunda, betul. sebetulnya ini harus Bunda dengan ayahnya itu harus, komunikasi terbuka sih.
Komunikasi terbuka dalam artian gini, dulu waktu ayahnya pun mau menikah Oke, lagi, akhir 2019 katalah. oh berarti udah mau 3 tahun ya. Ya, 3 tahunan. Berarti udah 2,5 hampir 3 tahun. Jadi ini sebetulnya butuh keterbukaan juga dari ayahnya dan butuh evaluasi. Artinya gini, dulu sebelum menikah lagi gitu ya, ayahnya ini ngajak ngomong anaknya nggak? Gitu. Karena ini hal sensitif. Sudahlah berpisah, kemudian jarak jauh gitu ya. Anak menjadi sangat sensitif. Pernah nggak ditanyain bagaimana perasaan anaknya ketika orang tuanya pisah dan menikah lagi? Itu sih. Bayangin deh, kita membayangkan aja di posisi kita, terus kita kehadiran orang baru ya. Orang baru itu menjadi significant others, menjadi orang terdekat bagi orang tua kita. Kita yang dewasa aja gitu, pasti butuh proses menerima. Gitu kan? Apalagi anak-anak gitu. Jadi yang perlu dievaluasi adalah kita sudah berusaha validasi enggak dengan apa yang dirasakan si anak ini. Sebenarnya ini sedih sih kasusnya ya Bun ya. Kalau bisa ini memang kalau butuh. Misalnya gini nih Kak, posisinya memang mungkin komunikasinya kurang efektif atau kurang baik ya. Nah, terus ini ada nggak tips untuk si ibu dan untuk si anak gitu? Jadi kalau kita ngomongin ayahnya mungkin agak sulit nih Susah ya, dicapainya. karena Nah, ayahnya jadi, nggak denger juga. Oke, apa nih yang bisa dilakukan untuk si ibu dulu deh? Oke, kalau untuk si ibu sebetulnya tetap ya kita walaupun kita pisah dengan pasangan, yang pertama kita nggak boleh menjelekkan pasangan bagi anak ya, karena dengan tanpa kita cerita aja anak sudah punya perasaannya sendiri ke Udah ayahnya. tahu, iya. Jadi nggak perlu kita kita ceritakan yang bagaimana kalau anak memang tidak berkenan, nggak interest untuk diajak ngobrol tentang ayahnya, kita nggak usah maksa gitu. Yang penting gini, yang penting tugas kita adalah kita gini, sebagai mantan pasangan nggak ada salahnya juga kita untuk mengingatkan sih. Dengan konteks gini, konteksnya adalah ini ada anak loh, gitu. Untuk ibunya ke ayahnya gitu. Tapi setelah ayahnya misalnya udah diingetin tapi dia masih ya udah gitu ya udah kita sudah berusaha, sekarang fokusnya adalah ke anak. Bagaimana sekarang gini, anak kamu maunya apa gitu ya, apa yang membuatmu senang gitu ya, terus apa yang membuatmu merasa nyaman ya kita ikutin aja. Karena balik lagi KK dalam 3 tahun kemudian ada kehadiran orang baru dan bisa jadi ada kelahiran adik baru gitu ya yang mungkin membuat dia kaget juga, kan kita nggak tahu ya kondisinya. Jadi Betul. ini situasinya yang sangat kompleks gitu. Kalau memang pada akhirnya anak ini menjadi sangat diam dan segala macam, harus ada skill lain dari ibu yang sehari-hari bersamanya, misalnya apakah membiasakan anak untuk cerita lewat diary, jurnal gitu ya, atau melukis atau lewat media lain lah. Itu supaya anak mengeluarkan emosinya. Karena kalau saya ngeliat kasus ini, dia menolak kan ketika membicarakan ayahnya. Artinya ada luka. Gitu. Ada luka yang ini kayak lukanya dalam harusnya ya, gitu ya, di diri anak terhadap ayahnya. Dan itu yang kalau kita terus-terusan menggali di situ, lama-lama anak juga bisa nggak mau terbuka sama kita. Makanya nggak ada salahnya untuk tetap menceritakan dan mengingatkan ayahnya, tapi selebihnya ya sudah, kita fokus ke anaknya. Itu sih kayak yang bisa dilakukan ya, tapi tetap aja kalau konteksnya gini kita nggak bisa yang kayak masa bodoh gitu ya, tapi si ayah harus tahu sih. Gitu. Iya, si ayah harus tahu dan ya seenggaknya anaknya tahu kalau dia punya ayah. Iya, ya. Karena kasihan KK nanti kalau pas remaja nih. Sorry saya potong ya. Kalau pas remaja nih biasanya khawatirnya ada konflik lagi. Nantinya konfliknya apa? Ini berkaitan dengan trust issue. Nanti dengan pasangan, dengan lawan jenis. Iya, betul. Panjang karena deh memang inner child-nya ya yang terluka dan iya. itu ya cukup panjang Bunda. Jadi panjang memang banget Bunda. Sekarang yang penting Bunda fokus untuk menyembuhkan diri sendiri dulu Iya, ya. betul. Mungkin Kemudian bundanya fokus juga menerima masih sedih. keadaan Betul. gitu ya Tatala ya. Betul banget. Nah, kalau aku pribadi, aku personal percaya kok. Maksudnya anak tuh akan menangkap emosi kita nih. Jadi Betul. kalau kitanya tetap happy, kuat, tabah, tough, anak juga bisa mengikutin. Betul. Iya, Pakat. gitu ya. Oke, next nih. Anak saya 6 tahun. Kalau di rumah cerewet, aktif, pede bercerita. Mantap nih. Tapi kalau udah keluar rumah, kayak tanaman putri malu. Jadi butuh effort, butuh cheerleader untuk nyemangatin. Waduh, seru. Katalah silakan. Seru nih. Ya, ini
kalau gini coba gini Bunda, coba kulik deh, kenapa sih kalau di luar, apa namanya, jadi malu Jadi gitu putri ya. malu. Heeh heeh, Iya. sebenarnya kita harus tahu jangan-jangan gini loh, jangan-jangan ada perasaan dia, takut diliatin orang, misalnya gitu ya, takut diketawain, atau sebenarnya hal-hal sederhana atau dia pernah ngalamin, jangan-jangan ya dia pernah ngalamin mungkin dia lagi asik sendiri lalalala gitu, terus ternyata semua orang memperhatikan dia jadi dia shock, itu juga bisa. Kadang-kadang hal-hal pemicunya tuh nggak selalu hal Yang gede-gede serius, ya. Heeh. tapi kadang tuh hal-hal lucu yang menurut kita lucu ya sebagai orang tua gitu ya, tapi bagi anak itu kayak dihantem gitu loh. Saya lagi nggak ngapa-ngapain kok orang ngeliatin saya gitu misalnya, saya biasa aja kok lagi cerita, tapi kok semua orang jadi melototin gitu kan, kadang ada yang kayak gitu ya. Jadi, Bunda ini mungkin perlu diajak ngobrol aja, "Emangnya kenapa sih kalau di situ? Ada apa? Ada siapa?" Gitu. Jadi supaya anak, mau cerita gitu. Ini lucu nih kalau kalau kayak Lucu, gini iya bener. soalnya. Ya memang biasanya usia-usia 6 tahun ini kalau cara gampangnya nih Kak Tala, biasanya aku Heeh. minta tolong orang tuanya untuk bantu si anak menemukan satu aja hal positif yang dia bisa dan itu dibangga-banggain. Jadi ini Nah, kan iya. cenderung kurang oke ya rasa percaya dirinya. Nah, Heeh maka heeh. aku percaya banget ketika seseorang itu dia yakin dia punya hal untuk bisa dibanggakan, itu percaya dirinya akan naik tuh. Naik, heeh, betul Nah, salah satunya mungkin bisa begitu Bunda ya, Kak Tala ya. betul betul. Selain tadi harus dikulik, kenapa sih tadi? Heeh. Nah, memang masalah sepele kadang bisa bikin panjang gitu. Iya, kadang-kadang soalnya bukan dia apa-apain ya, tapi kadang-kadang misal kayak dia keselip lidah lagi cerita, terus orang ketawa, itu aja kan Ketawa bikin kaget iya. ya, gitu. Kadang-kadang hal-hal pemicunya tuh bukan hal-hal yang serius banget juga, gitu. Nah, baik baik baik. Wah, ini nih ada agak kompleks nih ya, Heeh, nih. Terima kasih sudah dijawab pertanyaannya. Mau tanya satu lagi? Oke, wah tambah nih, Kak, ya. oke. Anak saya 6 tahun, cowok, anak pertama, masih suka ikut-ikutan temennya. Melihat apa yang temennya punya, memang masih fasenya atau bagaimana? Mhm mhm. Jadi kadang-kadang anak jadi kurang bersyukur dan dengan kelebihan dan hal-hal yang dia punya. Terus yang kedua, gimana cara membesarkan hati anak ketika dia bercerita kalau ada temannya yang mengomentari fisik? Oke oke, ini Yang pertanyaannya mana jadi dulu beda nih? ya, yang atas dulu aja Iya, deh. karena 2 tidak segmen yang seirama berbeda. nih, Kak. Karena Iya. yang kedua lebih serius dari yang pertama ya. Kalau yang pertama, Nah, iya tadi ya sempat kita singgung dari awal, 6 tahun itu kan masa transisi sebenarnya ya, apalagi kalau 6 tahunnya saya nggak tahu 6 tahunnya masih TK atau udah SD gitu kan. Itu aja udah beda ya gitu kan masa-masa transisi itu. Masih wajar gitu karena kan di usia-usia segitu apa sih yang, bisa anak-anak munculkan gitu ya, kalau nggak sifatnya "kebendaan" ya, tanda kutip. Karena kan kemampuan dan pengetahuannya baru sebatas itu, beda sama orang dewasa ya. Kalau kayak kita, ya mungkin kita mau pakai barang branded pun kita udah nggak perlu pujian dari orang, walaupun ada juga orang-orang yang seperti itu gitu ya. Tapi kalau di anak-anak, kadang kala dia nggak sedalam itu kok, dia hanya sekedar pengen, karena dia nggak punya. Itu sebenarnya dan itu masih hal yang wajar, mungkin ya bolehlah ngajarin, penting untuk ngajarin kayak bersyukur, tapi gini, konteks bersyukur di anak dengan di dewasa itu kan beda ya. Jadi mungkin, lebih ke apa ya, lebih menumbuhkan rasa percaya diri pada anak sih sebetulnya, bahwa apa yang kita miliki sekarang, ya itu memang udah lebih dari cukup. Jadi kayak ngajarin juga yang namanya konsep rezeki. Mungkin dengan bahasa keluarga masing-masing ya kayak kalau kalau misalnya kita mau mmm, ngomongin syukur gitu ya. Jadi kayak, kadang kan ya gitu, kadang-kadang hal-hal simpel yang dipamerin temennya, tanda kutip, itu memang bisa men-trigger, jangankan anak-anak gitu. Coba Bunda lihat kita sendiri deh Bunda gitu, kadang-kadang kita orang dewasa aja, masih masih ada gitu ya, kadang belenggu-belenggu yang kayak gitu ya, ngelihat orang lain masih bisa gitu ya, tapi iya. mungkin tarafnya yang beda ya, kalau di anak-anak mungkin seputar tas, mainan gitu ya, tapi kalau di orang dewasa lain lagi gitu ya, mungkin baju lah, mungkin apa sebagainya. Tapi yang pasti ini tetap basic-nya adalah menumbuhkan rasa aman di dalam rumah, gitu. Itu yang tadi teori psikososial sebenarnya. Kalau kita sudah menciptakan rasa aman, anak akan merasa pede, gitu. Nah, ketika anak sudah merasa pede, konsep rezeki, konsep syukur itu lebih mudah untuk kita masukkan ke anak, gitu.
Gitu ya. Jadi Oke. ini sebenarnya tadi nyambung ke yang Kak Eka sempat sharing ya. Jadi bantu juga anak untuk menemukan potensi yang dia punya. Jadi kayak rasa apa tadi kelebihan yang dia punya ya, sisi positif yang dia punya atau barang apa yang misalnya dia ngomongin barang apa yang sangat dia suka, dia banggakan yang seperti itu ya. Tapi usahakan untuk nggak selalu menilai segala sesuatu dari kebendaan. Itu sih yang berat ya. Tapi di usia 6 Berat. tahun tuh memang ya memang lagi lucu-lucunya juga sih kalau untuk kayak gitu-gitu ya. Karena memang keinginan untuk pamernya juga masih tinggi gitu. Iya, karena emang dia baru pertama kali bersosialisasi ya, Iya, apalagi dalam gini ya, cakupan yang luas nih, apalagi anak-anak pandemi ya Bun ya, yang udah 2 lama tahun nggak di rumah ketemu nih. orang, terus Heeh, sekarang betul betul sekolahnya betul. tatap muka, itu pasti dinamikanya tuh lebih berwarna daripada zaman kita dulu, gitu. Oke. Oke, nah yang kedua, Next, yang kedua, gimana cara membesarkan hati anak Mm-mm. nih Oke, mengomentari ketika fisik ya ya. fisik betul. Nah, ini balik sebenarnya ini berkaitan sama sebenarnya ada singgungannya dengan pertanyaan pertama. Kalau kita membesarkan anak dengan rasa aman, rasa kasih sayang dan penerimaan diri yang baik, maka rasa berharga dan rasa percaya diri anak juga akan terbentuk dengan baik. Itu. Nah, ketika anak dikomentari fisik dan dia merasa tersinggung, ini waktunya orang tua memvalidasi. Kamu tidak nyaman ya, gitu. Kamu nggak suka diomongin gini. Kenapa? Coba kita tanya deh. Jangan-jangan kalau kalau saya ngalamin dulu itu, waktu kecil rambut saya keriting banget deh. Waktu kecil ya, jadi keriting keribo gitu ya waktu kecil dan itu cukup sering jadi komentar gitu ya, cukup sering dikomentari bahkan guru gitu ya pada saat itu. Nah, coba tanyakan deh ke si anak, fisik bagian mana yang dia nggak nyaman ketika dikomentari dan kenapa? Gitu. Karena apa? Karena kalau itu tidak di tanda kutip kita nggak berusaha untuk tahu benar gitu ya, bahwa ada bagian fisik yang ternyata dia sulit menerima, itu akan sangat mempengaruhi rasa percaya dirinya ke depannya. Gitu. Kayak misal yang paling kelihatan itu kan biasanya area seputar kepala, wajah gitu ya, atau bentuk tubuh gitu ya. Jadi kita perlu tahu sih kalau ini Bun perlu tahu apa namanya bukan hanya sekedar membesarkan hatinya aja, tapi kita perlu tahu dia tidak suka dikomentarinya itu bagian mana dan kenapa. Itu perlu tahu untuk baru setelah itu kita besarkan hatinya bahwa misal keriting itu bagus tahu orang mau keriting mesti ke salon misalnya gitu ya. Terus kalau misal kulit juga nih kan ada sayangnya di Indonesia itu iklan-iklan produk kecantikan aja kan cantik harus putih misalnya gitu ya. Nah buat yang nggak berkulit putih itu kan juga jadi berarti nggak cantik gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi harus tahu dulu misalnya kulit sawo matang tuh eksotis loh. Bule-bule aja datang ke Indonesia buat berjemur misalnya. Mereka nunggu summer untuk berjemur misalnya. Jadi cara membesarkan hatinya tuh mesti dilihat konteksnya. Jadi kita harus tahu secara spesifik fisik mana yang anak nggak nyaman dikomentarin itu dulu dan kenapa perlu tahu baru kita usaha untuk membesarkan hati si anak kalau itu fisik hal yang nggak bisa kita tanda kutip dempul lagi gitu ya memang nggak bisa kita perbaiki gitu ya mau nggak mau kita percaya diri anak harus ditumbuhkan lebih tinggi lagi gitu seperti itu ya Bun mudah-mudahan menjawab. Oke. Terima kasih, betul sekali. Dan memang moga-moga nih ya, karena di sini ada puluhan wali murid, Uh-uh. kita sama-sama nih jadi agent of change ya. Memang Halo Kak Eka. Kak Eka nge-freeze ya? halo? Halo, suara Kak Eka tadi nge-freeze apa Oh ya, apa sinyal saya yang sekarang udah bisa? udah. Oke. Ya, jadi tadi kembali lagi, mumpung kita banyakan orang nih di sini, jadi kembali lagi kita ajak anak-anak untuk memang nggak gampang ngomentarin sesuatu atau lebih sebenarnya tuh ngeprotek diri anak-anak juga. Karena Betul. biasanya ngomongnya nggak sengaja, tapi Mm-mm. nanti ketika jadi berbalas, waduh jadi panjang deh itu nanti ya.
Nanti sampai ke KEK ya. Iya, betul. Enggak bercanda ya. Oke, lanjut ya. Oke. Masih ada beberapa nih katalah, nanti insya Allah kita tutup jam 10 ya. Iya, Karena nggak tadi apa-apa. mulainya agak lebih cepat. Oke. Anak saya laki-laki, kalau di keluarga menerapkan pola asuh, ini ayahnya otoriter, ibu cenderung demokratis, apakah akan berpengaruh pada psikis anak? Kemudian, anak curhat ke ibu dan anak curhat ke ayah itu cenderung takut, tapi karakter anak nurut ke ayah, sedangkan ke ibunya dimanja. Oke, seru nih, silakan Ini Kak Tala. seru. Ini antara paragraf 1 sama 2 jelas berkaitan. Ayahnya otoriter, ibunya demokratis. Ya jelas Dampaknya anak. sudah terlihat ya. Ya jelas anak jadinya nurut ke ayah. Karena kalau nggak nurut, bayangin kalau otoriter itu kan cenderung dominan dan pada akhirnya susah dikasih tahu, mendengarkan masukan. Jadinya kalau ngerasa anaknya salah, ya wes salah gitu. Ya otomatis anak akan nurut dong. Dia nggak mau dimarahin sama ayahnya. Kan gitu ya. Tapi kalau ibu yang demokratis kan ibunya masih bisa nih diajak ngobrol, masih bisa dinego-nego lah gitu ya, masih bisa disenggol-senggol gitu ya. Jadi anak ya pasti jadi manja dan bisa curhat ke ibu gitu. Nah, ngaruh ke psikis anak nggak? Ya jelas ngaruh gitu. Karena bagaimanapun pola asuh orang tua ke anak itu akan berpengaruh ke anak. Nah, ini sebenarnya PR buat kedua orang tuanya. Sebenarnya kita boleh otoriter untuk hal tertentu juga kok. Otoriter itu nggak sepenuhnya salah. Jadi kita sebenarnya bisa pakai irisan ya, misalnya otoriter dan demokratis. Misal gini, kita otoriter untuk hal-hal yang sifatnya valuable dalam keluarga. Prinsip ya, betul. Prinsipal, yang sifatnya memang ini nggak bisa ditentang lagi, ini menyangkut norma, menyangkut nilai, ketika kamu melanggar konsekuensinya begini. Boleh otoriter. Tapi kita juga harus demokratis. Misalnya nanti ya anaknya misalnya mau masuk SMP, SMA jurusan apa, kuliah jurusan apa gitu ya, itu butuh sosok orang tua yang demokratis. Jadi bisa mendengar pendapat anak gimana, dan kita bisa menyampaikan kalau pendapat orang tua gini, gitu. Jadi win-win solution-nya adalah gunakan kedua pola itu di waktu yang tepat. Ini PR buat ayah bundanya sebetulnya. Ayahnya mau menurunkan egonya enggak gitu ya, untuk menurunkan egonya supaya anaknya lebih baik. Artinya gini, nggak mau kan anak tumbuh dalam perasaan penuh ketakutan, kan gitu ya. Itu anak nurut karena takut, gitu kan. Beda sama yang nurut karena diterima, gitu. Jadi nurut karena takut itu cenderung nantinya ketika dia melanggar aturan dia bisa jadi bohong. Itu. Jadi ketika dewasa, nih saya kasih contoh aja ya, gitu. Contoh permasalahan di individu dewasa, misal ada anak yang cenderung jadi antisosial. Antisosial itu yang tadi sempat saya singgung ya, misal pas gedenya dia narkoba, nauzubillah ya, gitu, parah-parahnya gitu ya, narkoba, free sex gitu segala macam. Itu biasanya berangkatnya karena ada perbedaan pola asuh antara kedua orang tuanya. Dan seringkali salah satunya itu memang keras banget. Ketika salah satunya keras banget, anak nggak berani. Anak nggak berani sementara yang satu membela. Bayanginnya gitu ya Bu ya. Jadi bayanginnya adalah yang satu menekan, yang satu membela. Nggak ketemu. Akhirnya anak berbohong. Ketika berbohong, dia melakukan lagi perilaku-perilaku yang lebih ganas lagi. Tanda kutip. Karena dia udah nggak melihat norma. Dia udah nggak takut. Akhirnya kayak gitu. Itu jadi ini juga pengaruhnya itu berat ya Bu ya. Jadi saya sih kasih PR-nya ke bundanya nih. Kalau bundanya yang ikut webinar, ayahnya nggak ikut, coba diobrolin deh gitu. Jadi untuk hal-hal tertentu nggak apa-apa otoriter, tapi untuk banyak hal lebih baik, lebih demokratis gitu. Karena kalau sangat otoriter biasanya anak akan terbiasa bohong gitu. Karena dia ngerasa nggak didengar juga biasanya gitu. Atau kalaupun didengar akan selalu disalahkan. Itu kuncinya ya. Jadi hati-hati. Iya, dan pertanyaan berikutnya adalah sampai kapan ini anak mau nurut sama bapaknya? Kan cuma kayak gitu ya. Iya, benar. Makanya tadi saya kasih contoh yang dewasa itu, akhirnya bisa jadi di rumah dia nurut, di luar rumah yang nggak ketahuan, kita nggak tahu. Tahu-tahu udah gini angkat tangan deh, gitu. Seringnya gitu. Di masalah dewasa, nih biasanya kayak gini. Bener, di masalah dewasa nih, gitu. Iya, tapi semoga enggak ya. Iya, mudah-mudahan enggak. Makanya mumpung masih anak-anak ya, gitu. Betul.
Oke, next katalah. Saya Mm-mm. punya anak laki-laki umur 5,5 tahun. Dia anak yang aktif dan ekspresif, suka Mm-mm. bercerita. Namun dalam segi pembelajaran masih belum mau diajarin. Di rumah istilahnya konsentrasinya masih pendek. Apakah ada tips untuk cara menstimulasi anak dan berkomunikasi kepada anak agar mengerti dan memahami dalam segi pembelajaran Uh-uh. untuk menumbuhkan kemauan proses perkembangan dan kematangan jenjang pendidikan. Oke, ini mungkin lebih ke Oke. gimana caranya supaya bisa konsentrasinya naik Mm-mm. agar bisa Di rumah mengikuti juga. KBM. Mungkin tahun Uh-uh. depan mau SD nih kayaknya barangkali Iya. ya. Dan ini kayaknya problemnya adalah kalau di rumah susah belajarnya ya. Mungkin kalau di luar Belajar. lebih semangat gitu ya. Nah, ini apa ya? Ini tips-tips yang teori dan praktikal, artinya gini. Yang pasti kalau dia begini kan berarti ada rasa kurang nyaman mungkin ya saat dia belajar di rumah. Entah kita sebagai orang tuanya yang kalau saya kurang kreatif, iya. Jadi anak kadang lengos gitu. Saya yang psikolog aja kadang kurang kreatif gitu. Kurang kreatif dan kurang sabar misalnya gitu. Karena kalau udah ngajarin itu kan hal yang beda lagi ya gitu. Nah, jadi mungkin bunda dan ayahnya bisa evaluasi dulu gitu ya. Jangan-jangan memang kita kurang kreatif sehingga anak nggak nyaman, yang pertama. Atau kondisi tempat belajarnya memang kurang nyaman juga. Jadi anak merasa terlalu serius, tanda kutip ya, ini masih 5,5 tahun. Kalau PR-nya baca tulis apalagi ya. Jadi maksudnya kalau yang diajarkan adalah membaca, menulis gitu ya untuk persiapan SD, ini memang lebih super duper lagi gitu kan. Kita harus menemukan metode yang benar-benar cocok untuk anak kita, dan setiap anak itu berbeda. Misal ada anak yang ikut dileskan baca tulis, kan sekarang lagi banyak ya gitu ya. Ada yang memang dia cepat bisa. Ada juga yang udah diikutkan motivasinya masih nggak ada gitu ya. Jadi perlu tahu juga sih anak ini motivasi belajarnya tuh sudah cukup baik atau belum. Itu Bunda. Karena kalau kita ngomongin konsentrasi pendek, itu kan artinya kita mesti melihat dulu settingan belajarnya, distraksi di lingkungan rumahnya gimana. Misal anak lagi belajar tapi adiknya nonton TV misalnya. Ya udah otomatis itu pasti dia juga ngapain aku belajar, adikku aja nonton TV ya kayak gitu kan. Jadi banyak yang harus coba dievaluasi dulu Bunda dalam proses belajarnya. Mungkin Kak mau menambahkan, ini lebih ke pendidikan nih sepertinya soalnya. Iya. Nah ini kan ditanya ya konsentrasi Heeh. sama untuk menstimulus gimana secara berkomunikasi yang baik. Sama kemauannya Nah, ya, kemauan belajarnya kan berarti itu. iya betul. Cuman kadang memang terus terang kalau aku pribadi dilema nih Kak. Kadang kan Mm-mm. memang anak-anak belum semestinya Ya. dikasih materi baca tulis. Nah, Mm-mm. cuman memang ketika dia masuk SD, tahu-tahu Harus. mengadaptasi kurikulum yang itu mewajibkan mereka. Mm-mm. Akhirnya orang tuanya juga susah. Kalau buat saya pribadi ya, ini Bunda, mungkin yang pertama Bunda bisa karena dia belum bisa komunikasi ya, maksudnya komunikasi untuk mengerti, bisa ngomong bisa, tapi sebenarnya memahami makna dari kata-kata itu yang mungkin belum bisa. Nah, kalau gitu nanti ekspektasi Bunda bisa diturunin dikit lagi, Dikelola terus ya. disamain pemahaman bahasa anak sudah sejauh mana. Nah, karena kadang banyak kasus yang aku temui nih Kak Tala di ranah sekolah terutama ya, bahasa kita ketinggian, jadi anak-anak susah kalau mau menerima. Nah, jadi kalau ngomong, kadang kalau dia ngeliat kita udah ngomongnya belibet nih, oh ya udah nggak pengen Nyengir ngobrol aja. lagi. Entah sama siapapun, misalnya Iya. sama anak magang, mungkin sama guru atau bahkan sama aku ya. Jadi kalau aku udah ngeliat tuh ekspresi mukanya udah agak aneh dalam tanda petik, kok kayak nggak ngerti ya ngomong apa. Oke, langsung kita koreksi. Maksud Mbak Eka tuh begini loh. Nah, terus juga kadang anak-anak itu mereka cenderung males belajar sama orang tua di rumah karena disambi-sambi. Biasanya kayak gitu. Nggak Karena bisa fokus jadi juga orang tuanya kan. satu rumah butuh kebutuhan anak, Iya. ya anak-anak yang lain. Terus juga orang tua kan nggak mungkin bisa fokus full ya. Jadi kalau menurutku tadi tuh kemampuan berbahasa anak kita pahami dulu, masuknya dari situ dulu. Dan memang belajarnya kalau emang si anak nggak bisa duduk diem, ya nggak apa-apa, belajar sambil Pakai main. metode lain, Iya iya. betul, metode lain. Karena kalau Kreativitas ayah tipe bunda. yang tadi aktif, ekspresif, suka bercerita,
Nah, Nah, biasanya akan lebih cocok tuh ya kalau dengan cara begitu memakai juga. metode-metode yang visual dan kinestetik. Iya, betul. Ada Nah, geraknya, begitu Bunda. ada benar-benar. Coba Sepakat. nanti bisa agak dimodif sedikit lagi. Mm-mm. Kalau dari saya pribadi, terus terang lebih suka kalau nanganin anak-anak yang dia ekspresif. Karena itu lebih gampang buat ngemodifikasi. Kita tahu nih dia maunya Mm-mm. apa. Tapi kalau udah yang diem aja itu udah Malah ada susah mikir, kan? ini mau diapain, ya gimana Iya ini ya. benar, kalau dia malah susah, benar. Kalau ekspresif sebenarnya orang tua bisa ngelihat ya sebenarnya ya. Jadi kalau didudukin, ayo duduk belajar. Ya anak mungkin gini aja gitu sepanjang Iya, nggak cocok, itu. bener. Gitu doang kan gitu. Tapi Nah, kalau kita modif dengan cara lain mungkin anak jadi lebih semangat gitu. Makanya iya, kreativitas ayah bunda juga diperlukan. Terus tadi ya fokus ya mungkin kalau belajar ya belajar gitu dan kondisikan distraksi di rumah gitu ya. Jadi kayak iya, kalau dia punya adik atau kakak, kalau adiknya lagi belajar, ya berarti apapun yang disenangi si adik, ya jangan dikulik dulu. Jadi kakaknya jangan nonton TV, jangan main gitu loh. Jadi betul. satu Ya, rumah kerja sama karena sebetulnya. memang anak-anak yang aktif dan ekspresif biasanya rentang konsennya pendek-pendek. Yes, benar, Nah, itu benar tadi itu Bun. salah satunya kunciannya. Begitu. Tapi nggak apa-apa Bunda, semangat, masih ada waktu, Mm-mm. bisa diperbaiki, bisa dimodifikasi ya Kak Tala ya. Iya, betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Tala. Oke. Waduh, izin tanya, di umur Heeh. berapa ya anak bisa dikasih tahu bahwa bapak ibunya sudah berpisah? Posisi anak sama saya, Saya. posisi anak sama saya bapaknya, sedangkan anak masih sering menanyakan Oh, kapan libur bareng, kapan punya adik, dan lain-lain. oke. Bentar, Ini posisi usia anak berapa? sama saya bapaknya itu maksudnya gimana? Maksud kurang Kayaknya paham. ini mungkin bapaknya ya yang ikut webinar nggak sih? Posisi posisi anak sama saya bapaknya. Oh, baik, 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 baik. Iya Sedangkan nggak anak sih? masih Jadi sering menanyakan kapan kayaknya masih libur bareng, ini kapan kayaknya punya sama adik, dan bapaknya ya. lain-lain. Nah, ini Oke. sebenarnya kalau di umur Oh iya, berapa betul Kak Tala, ya izin saya gitu ya. bapaknya. Baik Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak sudah ikut di webinar ini, sangat apresiasi banget ya sama bapak-bapak yang ikut webinar saya tuh. Jadi kalau ditanya usia berapa sebetulnya gini, basic-nya adalah anak bisa diajak komunikasi sejak dia memang sudah bisa berkomunikasi ya. Jadi kayak anak 3 tahun, 2 tahun dia bisa komunikasi itu bisa. Tapi untuk dikasih tahu bahwa sudah pisah, mungkin terminologi atau apa ya bahasa sederhananya adalah istilah yang dipakai, pisah itu mungkin lebih disederhanakan. Jadi kalau sekarang anaknya misal masih TK, mungkin mulai dikasih pemahaman bahwa bapak sama ibu ini sudah nggak bareng lagi gitu. Mungkin kita nggak langsung pakai kata cerai ya, karena kalau cerai anak akan mikir kan, hah apa sih maksudnya, kan dua-duanya masih hidup gitu ya. Maksudnya anak akan Masih bingung ada. biasanya, masih ada gitu kan. Jadi menggunakan bahasa yang misalnya, ini ibu sama bapak sudah nggak bareng lagi, ibu akan tinggal di sana terus dan kamu sama bapak di sini terus, gitu. Jadi kalau liburan nanti cuman salah satu, gitu. Terus, nah karena sudah pisah, jadinya belum bisa punya adik gitu ya, nggak kayak yang lain gitu ya. Terus, nah tapi ini harusnya dua-duanya juga apa namanya ngasih pemahaman yang sama gitu. Jadi supaya bapak juga nggak merasa lebih terbeban ya karena anak tinggal dengan si bapak, akhirnya bapak yang harus terus menjelaskan. Tapi dari sisi ibu ini perlu juga anak dijelaskan Ya, bahwa memang mungkin ketemunya pas ibunya liburan atau apa, tapi untuk liburan bareng udah nggak bisa gitu. Jadi mulai di sounding itu nggak apa-apa sih Pak, gitu. Jadi memang mulai dikasih tahu bahwa kondisinya udah pisah, artinya pisah adalah tidak bisa satu rumah lagi, gitu. Jadi memang akhirnya nanti adik kalau lagi sama ibu, ibu aja, sama bapak, bapak aja, kayak gitu. Jadi nanti sampai anak mulai bisa banget diajak ngomong, baru sampaikan. Kalau itu tuh yang namanya perceraian, itu yang namanya berpisah. Gitu. Itu akan takes time sih. Benar-benar makan waktu sampai anak benar-benar mudeng ya, benar-benar paham yang namanya perpisahan kedua orang tuanya. Tuh. Tapi jangan dihindarin ya, Pak, gitu. Intinya kalau anak bertanya itu jangan dihindarin aja. Gitu. Jangan oke, sampai ini ada pertanyaan lagi nih heeh, Kak, heeh. lanjutannya nih.
anaknya sudah paham, bapak Oke. ibunya sudah nggak bareng. Nah, boleh nggak pakai kata sudah bukan suami istri Boleh, lagi? boleh, boleh, boleh. Sudah bukan suami istri lagi, tapi tetap menjadi papa mamamu ya, gitu. Iya. Papa mama tetap, tapi udah bukan suami istri, makanya nggak tinggal satu rumah. Nah, kalau udah paham sih nggak apa-apa itu malahan Kalau gitu. sudah mengerti, iya betul. Heeh, Ya, baik. gitu. Intinya memang nggak ada yang baik-baik aja dari Mm-mm. proses perceraian. Intinya Betul, memang itu ya Kak Tala ya. betul, karena selalu ada Baik dari konsekuensinya, sekalipun berpisahnya iya secara dari setiap baik-baik. keputusan. Gitu. Ya, nah memang Betul. yang harus dipersiapkan pada saat ini karena dari segi emosi, kemudian kematangan sosial segala macam Iya. ini si anak yang belum oke. Nah, maka Mm-mm. sebaiknya meskipun sudah selesai tapi beban untuk mendewasakan si anak dan Tetap. bertanggung jawab atas hatinya si anak ini ya tetap Heeh. jadi tanggung jawab orang tua. Intinya Betul. kayak gitu. Mm-mm. Yang Tanggung penting jawab saya orang setuju tua. nih Heeh. sama si bapak ya. Mm-mm. Bisa nggak kalau dikasih tahu, maksudnya dikasih tahu umur berapa? Bisa nggak disampaikan sudah bukan suami istri? Bisa. Bener, aku cocok banget. Lebih baik disampaikan daripada Mm-mm. menumpuk kebohongan Mm-mm. yang Dan anak nanti tahu dari orang jedernya lain. di usia 18 tahunan ya mungkin ya. Heeh. Nah, atau 17 tahunan saat mencari jati diri, mereka jadi lari ke teman-temannya. Iya kalau Yes, dapet teman gitu. yang oke. Kalau enggak, nah Nah, itu kaitannya tadi bisa jadi pemudaan sos gitu, bisa ya jadi semangat berproses Bapak intinya gitu. bisa. Oh ini ada Bisa. tambahan nih. Heeh. Mbak terakhir, oh yang tadi katalah Oke. yang divorce juga, dia Heeh. selalu ingin ketika pergi ada saya dan ayahnya. Tapi dia mengerti bahwa ayahnya sudah punya istri dan anak, tapi tetap ingin pergi bareng. Gimana? Nah ini Nah, tadi yang heeh. komunikasinya kurang oke. Iya. Terus si ayah juga komunikasinya kurang oke juga ke anak, Iya, jadi ke bahkan istri tadi ya. katanya Nah, ketika menikah juga komunikasinya udah kurang baik ya. Tadi saya sempat betul. baca kalau nggak Baru salah baca ya. sekilas. Iya. Masih menikah memang sudah jarang komunikasi. Nah, ini sebenarnya kalau gini jadi sangat PR untuk ibu yang mendampingi ya, karena tetap harus dikasih pemahaman seperti ini berkaitan sama pertanyaan Bapak yang sebelumnya ya. Jadi kalau anaknya udah bisa dikasih paham bahwa memang orang tuanya berpisah, ada baiknya memang sangat ditekankan ke situ. Jadi artinya berpisah adalah ya udah pisah, udah bukan suami istri. Bapak udah punya istri lain, jadi memang kalau pergi nggak bisa mama ikutan gitu. Karena apa? Karena ya nggak apa-apa tanamkan aja. Karena ayah udah punya istri lain, mama harus menghargai. Walaupun anak masih bingung menghargai itu apa, misalnya gitu ya. Tapi intinya yang ditekankan adalah nggak bisa mau dipaksakan kayak apapun itu nggak bisa kecuali memang ada kesepakatan ya. Jadi kalau kita ngelihat dari beberapa public figure ya yang suka berseliweran di jagat Layar maya, kaca, di iya. layar kaca gitu ya, ada aja kan yang sudah berpisah tapi masih bisa sangat solid. Nah tapi kan itu komunikasinya baik. Ini kan masalah komunikasinya nggak baik. Dari Jadi awal udah nggak dari oke ya. awal udah nggak baik. Jadi memang ini menjadi PR si ibu untuk tetap bunda tetap harus menjelaskan iya, nggak bisa ini pergi bareng, gitu. Tapi makanya kalau saya tetap, menekankan sekali lagi sih coba ini disampaikan ke ayahnya sih, gitu. Ayahnya tetap perlu tahu bahwa kondisi anaknya tuh seperti ini. Jadi supaya bunda nggak merasa sangat beban sendirian, karena sebenarnya tetap tanggung jawab ayahnya. Untuk juga menyampaikan bahwa ya sekarang kondisinya udah begini ya harusnya, ya ayah tuh harusnya juga tanggung jawab sih ngasih tahu bahwa kondisinya tuh ayah udah punya keluarga segala macam, supaya anak nggak merengek minta terus ke ibunya, gitu. Mhm. Akhirnya Itu bikin ibunya tambah gak nyaman, apalagi secara mhm, mental berat iya, untuk menjawab pertanyaan yang sama terus-menerus bener, ya. dan bisa jadi gini loh, Kak, bisa jadi ketika udah merasa sangat beban, sangat emosional, nanti semakin berjarak antara ayah dengan anak, dengan ibu juga. Jadi Dengan ibu, semuanya betul. jadi ambiar semualah istilahnya, gitu. Ya, nah Mhm, mungkin ini karena masih, mohon maaf baru sekali perpisahannya juga ya itu tadi sih kalau menurut saya, mhm, ibu lebih baik memperbaiki secara psikologis dulu, tenangkan hati dulu, bener itu bener. supaya bisa sekarang fokusnya ke anak sama ke masa depan ibu dan anak. Iya, benar, Nah masa mungkin depan lebih ibu kayak dan gitu, anak, bukan hanya masa depan anak ya, gitu. betul. Mhm, Oke, setelah dicek lagi tidak ada pertanyaan. Nah, baik, tapi ini menarik sekali nanti untuk ibu-ibu yang ingin konsultasi lanjut, PowerPoint-nya akan saya share, di situ ada nomornya Kak Tala, nomornya nanti silakan dihubungi kok nomornya lagi. Kalau butuh konsultasi lanjut ya, butuh ngobrol-ngobrol lanjut, silakan dihubungi atau bisa
menemukan Kak Tara di berbagai aplikasi yang tadi sudah saya bacakan ya, karena juga tergabung di banyak platform sepertinya ya. Nah, oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah sesi sharing kita pada kesempatan hari ini malah sangat praktis ini ya, sangat psikologinya sangat aplikatif banget. Banyak kasus-kasus real yang muncul. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Oh ya. Nah, untuk yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, kemudian nanti akan kita share di YouTube Psikolog Masjid Syuhada untuk Bapak Ibu yang berkenan ingin menonton ulang atau yang belum berkesempatan hadir pada hari ini bisa disimak kembali. Terima kasih banyak. Saya sampaikan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian karena ini akhir pekan, silakan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga ya. Sampai bertemu lagi pada webinar yang lain Bapak Ibu. Nah, dan saya juga titip salam untuk orang-orang tercinta di seluruh Bapak Ibu sekalian. Dadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eka. Izin live ya. Ya, Terima silakan. kasih Bunda Terima Ayah kasih, semuanya. Bapak Ibu. Mudah-mudahan Mohon maaf jangan bermanfaat. lupa mengisi kolom presensi Ayah Bunda untuk yang sudah hadir. Ya. Untuk yang sudah mengisi, silahkan live bisa beraktivitas kembali.